taraweh nggak ada di bulan lain. Kalau tahajud ada di semuanya, ya kan? Qiyamul Lail ada di semuanya, semua malam. Tapi taraweh tidak ada. Jadi taraweh ini sholat khusus, niatnya juga harus taraweh, niatnya juga. Kalau kita niatnya dalam taraweh usolli sunnatat tahajud, kan? Dapat taraweh enggak? Ya enggak dapat gitu kan? Atau niatnya sholat istikharah, dapat taraweh? Atau niatnya sholat tobat, dapat taraweh? Atau sudah niatnya niat biasa saja qiyamul lail, dapat taraweh? Atau pokoknya saya niat sholat saja, jadi sholat sunat mutlak, dapat taraweh? Pahala dapat, tapi tarawehnya tidak. Jadi taraweh itu ada paket khusus, taraweh saja. Maka niatnya juga usolli rakaataini minat tarawih. Niat saya sholat 2 rakaat daripada tarawih. Salam usolli rakaataini minat tarawih. Usolli rakaataini minat tarawih. Saya sholat 2 rakaat daripada bagian tarawih, gitu kan? Kalau jadi makmuman jadi imaman. Kalau tidak jadi makmum, tidak jadi imam, adaan, gitu kan? Pokoknya waktunya dari setelah sholat isya sampai subuh, itu waktu sholat tarawih. Nanti yang akhir, rakaat ini yang akhir, yang 2 rakaat yang akhir itu niatnya usolli sunnat tarawih. Niat saya sholat sunat tarawih. Pahami? Pelaksanaannya harus 2 rakaat. Kalau tidak 2 rakaat ya nggak jadi taraweh. Sholatnya sah, dapat pahala 4 rakaat sah. 6 rakaat sah saja, dan dapat pahala, kan? Pahami? Tapi dapat paket tarawehnya, ya nggak dapat paket taraweh. Makanya dalam fikih dijelaskan kalau kurang atau lebih daripada 2 rakaat maka sholat itu sholat sunnatan mutlaqatan, berubah kedudukannya menjadi sholat sunat mutlak. Maka banyak yang bertanya ke Buya saya diminta untuk jadi imam di satu masjid. Kalau taraweh itu biasa begitu, tapi salatnya ya 4 rakaat, 4 rakaat, lalu witir 3 rakaat. Ya, bagaimana itu? Ya sah-sah saja, tapi tidak bisa niat taraweh. Pokoknya usolli 4 rakaatin saja. Niat saya sholat 4 rakaat itu kan? Bisa. Tapi sampean ini tidak taraweh, jadi harus taraweh lagi nanti, kan? Silahkan itu. Sekali kalian mau jadi imam silahkan, tapi ingat kalian tidak bisa taraweh kecuali nanti ya taraweh lagi. Silahkan kamu jadi imam di situ, kan? Nah, apalagi kalau niatnya niat sholat witir, kan? Niat sholat witir 4 rakaat kan, witir paling banyak berapa rakaat? 11 rakaat kan? Itulah hadis yang digunakan di dalam dalil witir, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah lebih, ya. Ingat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan daripada 11 rakaat. Maka hadis ini dijadikan referensi sholat witir, sehingga sholat witir baik Ramadan luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Mana dalilnya? Ya ini. Lalu dalam hadis lain Nabi sholat 4 rakaat, 3 rakaat.
Dan ini juga referensi untuk sholat witir, yaitu keterangannya, gitu kan? Baik Ramadan maupun luar Ramadan. Ingat, hadis itu sahih, hadis itu sahih, namun bukan taraweh. Itu dalil sholat apa? Dalil sholat witir. Kalau taraweh bagaimana? Kalau taraweh itu hadisnya dhaif. Ingat, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berapa rakaat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Kata Sidna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yusalli 20 rakaat. Ya, salat 20 rakaat. Dan pelaksanaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, lalu diamalkanlah oleh para sahabat. Maka para sahabat salatnya begitu. 20 rakaat kan, 2 rakaat 2 rakaat kan. Cuma ingat, di zaman Rasulullah SAW itu tidak dilakukan secara berjamaah kecuali dan tanpa instruksi Nabi. Sahabat mengikutinya di malam pertama, lalu malam kedua, lalu malam ketiga dalam sebagian riwayat. Setelah itu Nabi stop, tidak keluar lagi dari kamarnya. Sehingga sahabat menyangka Rasulullah SAW ini ketiduran. Ada yang gitu kan, tepuk-tepuk, ada yang gitu kan, macam-macam. Begitu pas waktu fajar Rasulullah keluar dari rumahnya, yakni masuk ke masjid, lalu Rasulullah SAW cerita ya, kepada sahabatnya bahwa beliau mengkhawatirkan kalau beliau terus keluar dan terus berjamaah dengan sahabatnya, kan, melaksanakan sholat yang baru ditemukan oleh sahabatnya. Yang menemukan yang paling dulu adalah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu ada 450 orang kira-kira ya, yang selalu hadir bersama Nabi di masjid Nabi, itu ahli suffah namanya. Nah, Rasulullah mengatakan, saya khawatir ini difardukan nanti akan berat jadi kepada umat. Maka setelah itu ya, masing-masinglah para sahabat di dalam sholat tarawihnya masing-masing. Di zaman Nabi diberjamaahkan hanya 3 kali kan. Ingat, setelahnya sudah nggak ada lagi berjamaah taraweh. Ingat, kalau witir ya witir ada kan, biasa kan, sholat witir ada. Ingat, itu mau Ramadan maupun luar Ramadan. Tapi khusus taraweh ini kan, hanya ada di bulan Ramadan dan para sahabat tidak memberjamaahkannya sampai masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tidak ada berjamaah, nggak ada, masing-masing saja, masing-masing. Lalu ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di pertengahan kekhalifahan beliau, ya, kecemburuannya kepada agama sangat tinggi. Nah, beliau melihat bahwa di zaman Rasulullah rame di tiap rumah itu yang sholat di bulan Ramadan itu rame, berzikir dan sebagainya. Masing-masing ada yang di kebun kurma, ada yang di rumah, ada yang di situ di sini. Kalau Ramadan itu rame gitu kan. Nah, begitu di masa Sayyidina Umar bin Khattab sudah lebih banyak lagi umat Islam, melalui umat Islam lebih banyak karena terbuka itu di masa kekhalifahan beliau di tiap negara. Banyak yang tidak mengenal, banyak yang akhirnya cuma tiduran saja, sepi di bulan Ramadan itu kan. Tidak seperti di masa Rasulullah SAW, tidak seperti di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun tidak diberjamaahkan. Maka lahirlah inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan kepada semua para gubernur di tiap-tiap wilayah, di tiap-tiap negara, kepada semua wazir-wazir beliau agar mengumpulkan laki-laki di masjid untuk memberjamaahkan salat tarawih. Terjadilah berjamaah salat tarawih, bukan salat tarawihnya, maaf, apa? Berjamaahnya.
yang tidak diberjamaahkan di zaman Nabi kecuali 3 kali. Yang tidak diberjamaahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan di zaman beliau pun juga itu sampai pertengahan kekhalifahan. Akhirnya ramailah masjid-masjid dengan sholat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, nikmat hadhil bid'ah, alangkah nikmatnya bid'ah ini. Allah. Apa yang dimaksud bid'ah oleh Sayyidina Umar? Yang dimaksud bid'ah oleh Sayyidina Umar, ya, bukan menambah rakaat dari 11 jadi 23, ya? Bukan menambah rakaat dari 8 sampai 20, bukan. Tapi bid'ah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar adalah keberjamaahannya, kebersamaannya, ya, sehingga masjid-masjid ramai, sehingga umat Islam di sana di sini, subhanallah, kan, masjidnya penuh karena tidak ada tempat yang harus lebih diramaikan dalam sholat kecuali masjid. Akhirnya di mana-mana, Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan nikmat hadhil bid'ah. Paham? Sandaran hadis taraweh ini, yakni hadis taraweh yang dimaksud bilangan rokaatnya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya sahih, Nabi melakukannya, namun tidak diberjamaahkan. Satu, tarawehnya ada, dan ingat, tarawehnya yakin. Yang tidak ada apa? 2. Satu yang tidak ada adalah juklak bilangan rokaatnya yang sahih, nggak ada. Kecuali hadis dhaif tadi Ibnu Abbas. Yang kedua yang nggak ada apanya? Berjamaahnya. Itu yang nggak ada. Pahami? Paham tidak? Paham tidak? Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mengikuti kepada hadis dhaif dalam menentukan bilangan rakaatnya dan caranya 2 rakaat 2 rakaat? Ketika tidak ada hadis yang sahih, ingat, ya, yang menjadi dasar, lalu yang ada adalah hadis dhaif di dalam fadhailul amal, maka itu menjadi rujukan. Tafadhol, jalankan. Dan ini sepakat semua ulama ahli hadis, ahli fikih. Ya, ini urusan keutamaan amal, ini bukan menentukan halal haram, ini bukan. Ini urusan fadilah amal. Paham? Bukan masalah sholat tarawehnya, karena sholat tarawehnya hadisnya sahih, tapi masalah menentukan bilangannya. Caranya 2 rakaat 2 rakaat, kan? Paham? Jelas tidak? Catat oleh kita semuanya, pahami oleh kita semuanya. Maka para sahabat Nabi nggak ada seorang pun yang mengingkari kepada keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya enteng logikanya, andai kata bahwa sholat yang 20 rakaat dengan cara seperti itu adalah bid'ah dhalalah, dianggapnya tidak ada dasar agamanya, itu adalah finnar, termasuk muhdatsatul umur fiddin, dalam agama. Andai kata begitu, maka Sayyidina Umar dan semua sahabat yang masih ada di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat Nabi yang kubar, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi semuanya dolalun, semuanya dolun, semuanya sesat, semuanya finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah sangkaan kalian? Hah? Tidak. Lalu tauan mana kepada sunnah Nabi, kepada nabinya antara kalian dengan mereka para sahabat? Ya udah. Jangan menganggap kalian lebih tahu kepada Nabi daripada Sayyidina Umar dan para sahabat yang ada di masanya. You understand? Are you the best crazy? Mungkin Anda berpikir begini, wah, Nabi 11, Sayyidina Umar 23, yang 11 lebih sedikit.
Hadisnya sahih. Dilakukan oleh Nabi. Kamu mau pilih mana? Coba. Kan? Ya otomatis kalau orang bego. Kalau orang bego ya otomatis. Ya mendingan yang 11. Kalau ada yang 2 rakaat ya saya mau milih yang 2 rakaat. Ini kalau orang bego seperti itu nantinya. Ya kan? Tapi kalau orang cerdas tidak seperti itu. Ya? Orang cerdas tidak seperti itu. Enggak seperti itu. Pahami oleh kita. Orang cerdas itu berpikirnya begini, karena kita tidak ada di masa Nabi. Kita tidak pernah mengalami Nabi. Yang paling tahu kepada sunnah Nabi ya sahabatnya. Bagaimana kedudukan Umar bin Khattab sehingga berapa ayat Quran yang mana sama pemikiran Sayyidina Umar dengan wahyu Allah. Yang mana Sayyidina Umar dikatakan salah satu maziyahnya, ketinggian martabatnya adalah setan aja nggak berani dekat. Kalau Sayyidina Umar berjalan di atas, setan jauh di bawah. Sayyidina Umar ke bawah, setan minggir di atas. Ini setan ini punya tugas mengikuti Sayyidina Umar, menggoda Sayyidina Umar, tapi nggak berani dekat. Nggak berani dekat, nggak berani. Takut oleh Sayyidina Umar. Apakah kalian sudah punya manqobah dalam hidup kalian seperti Sayyidina Umar? Apakah kalian sudah punya martabat yang sah menjadi khalifah? Amirul Mukminin semuanya. Dan Sayyidina Umar adalah mertua Nabi. Sayyidina Umar adalah orang yang masuk Islam di paling awal, gitu kan? Di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam, di antaranya waktu di Makkah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya sahabat Nabi, yang mertua Nabi. Kalian mertua siapa? Kalian sahabat siapa? Ya? Bukankah kalian sahabat bola? Bukankah kalian sahabat catur? Sahabat gaple? Sahabat duit? Loh, itu sahabat Rasul. Manqobahnya jelas. Beliau punya gelar Al-Fatihus Tsani ba'da Rasulillah SAW. Setelah Rasulullah SAW, pembuka, gitu kan? Yang membuka seluruh, gitu kan, negara-negara di muka bumi ini, gitu kan, memasukkan cahaya Islam. Siapa pembuka setelah Nabi yang sukses berhasil dengan kekuatan yang itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah Anda mau membandingkan Sayyidina Umar? Allah, jangan sampai kalian dalam pikiran begini, itu mah Umar, ini Rasul. Innalillah. Ya? Jadi Anda salah dalam mizan, pemikiran Anda itu salah. Bahayanya besar, bahayanya. Lalu Sayyidina Umar dianggap sholat, enggak sholat juga, kalian tidak diancam dengan siksa. Andai kata kalian tidak sholat sama sekali, sholat taraweh, cukup sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, la taraweh, wala witir, wala qobliyah, wala ba'diyah, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Mau sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, mau sholat berapa rakaat, ingat, saya tidak memasalahkan itu. Saya tidak mengkhawatirkan, saya bahagia-bahagia saja. Kita semuanya melihat orang mukmin yang melakukan sholat, hatta sholatnya 1 rakaat, ya ikut bahagia. Dan itu tidak saya permasalahkan. Tapi yang saya khawatirkan bukan itu. Ketika di dalam otak, dalam hati kalian ada pemikiran yang salah sehingga timbul su'ul adab kepada sahabat, su'ul adab kepada para aulia, su'ul adab kepada para ulama. Lalu Anda mengklaim itu yang 20 rakaat ahli neraka finnar semuanya, innalillah, semua muslimin muslimat. Anda menghakimi seperti itu, lalu kalau Anda diadili di hadapan Allah gimana coba? Dan Anda akan menganggap orang tua Anda semuanya ahlun nar gara-gara sholatnya 20 rakaat? Innalillah. Ini yang saya khawatirkan ini. Ejas itu.
Jelas? Ini yang dikhawatirkan, bukan masalah sholat dan tidak sholat. Urusan itu masuk sholat sunnah. Kan kalau istilah Sunda taraweh itu kirata, dikira-kira tapi nyata. Taraweh tarasawareh. Taraweh kadituna teh. Ya kan pertama malam 1, 2, 3, 4 masih sholat, tapi nanti ke ujung apalagi di malam Lailatul Qadar, kan ada malam Lailatul Qadar, yang lain cari Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar, nanti yang penuh di mana? Di mall, gitu kan? Nah kesananya taraweh, itu kan? Nggak masalah, nggak, saya nggak khawatir umat Islam tidak taraweh, saya nggak khawatir, kan? Karena apa? Tidak diancam siksa. Tapi yang saya khawatirkan ketika ada umat Islam yang punya pemikiran yang menimbulkan kotor hatinya, suudzon hatinya, ingat, suul adab hatinya kepada ahlullah, kepada ahli-ahli Allah. Ini yang dikhawatirkan. Paham tidak? Nah, jelas? Ini kedudukan taraweh nih, ya. Jadi kalau mau sholat di bulan Ramadan 443 bagus. Mau jadi imam bagus, kan? Cuma kamu belum taraweh. Ya, kalau saya mau taraweh ya harus sudah 2 dan niatnya harus taraweh. Jelas? Si Eca sih ada ngaji, kan? Karena ini macam-macam pembahasannya ini, kan? Macam-macam, kan? Sekarang kita paham. Dan itu ka'annahu, kayak ittifaqus sahabah. 20 rakaat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar menjadi ittifaknya para sahabat. Ya. Ingat, itu amalan sahabat terus. Di masa tabi'in, di akhir masa tabi'in, Sayyidina Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, imam daril hijrah, beliau sholatnya di Madinah, amalan sholatnya di Madinah itu 36 rakaat. Ya, 36 rakaat malah. Bukan dikurangin. Ditambah. Imamu daril hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Bayangkan, itu 36 rakaat. Kenapa? Gak mau kalah dengan amalan orang Mekah. Orang-orang Mekah itu muslimin muslimat di Mekah, kalau setiap beres 2 rakaat, lalu 2 rakaat kan baca Qur'annya panjang-panjang. Ya, baca Qur'annya panjang-panjang. Setelah itu istirahat dulu. Istirahatnya yang ada di Masjidil Haram dengan tawaf 7 keliling. Di Madinah nggak ada Ka'bah, masa mau ngelilingi Masjid Nabi, ya kan? Nggak ada, kan? Jadi karena nggak mau kalah sama Madinah, udah ganti posisi yang 7 ini dengan 4 rakaat. Allah, ya kan? Setiap 4 rakaat, setiap istirahat di Makkah dengan apa? Dengan tawaf. Kalau di Madinah setelah 4 rakaat tambah lagi 4 rakaat. Sebagai perbandingan apa? Tawaf. Jadilah 36 rakaat, belum witir. Waduh, kalau itu digunakan di Indonesia, wah, Masya Allah, kayaknya yang tersisa di masjid hanya nyamuk. Hanya nyamuk. Masya Allah, itu kayaknya akan lebih bid'ah lagi. Lebih bid'ah lagi, bukan cuma dolalah, bukan cuma dolun, tapi adollu, pakai af'al tafdil. Wah, lebih sasar lagi nih, lebih nyasar lagi nih. Di Indonesia ada yang sholat 36 rakaat, ya kan? Ya harusnya kan sama kan? Kalau mau ngikuti Imam Malik kan sama, mau di Madinah, mau di Indonesia, mau di mana saja. Kenapa tambahan yang 4 rakaatnya itu? Karena ingin menyamai amalan orang Mekah dengan apa? Tawaf. Ya di Indonesia sama, nggak ada Ka'bah.
Mau ngelilingi gazebo? Hah? Ya enggak lah, itu kan. Di Jakarta ngelilingi Senayan aja lah, udah 4 rakaat kelilingi Senayan, ya nggak bisa, ya kan? Gantiin dengan 4 rakaat lagi, wah sudah, is dead. Wassalam doeng itu mah. Masjid tutup di mana-mana nanti. Jadi bukan dolalah lagi, bid'atun dolalatun, ini mah jadinya adollu, lebih sesat lagi, kan? Nah, ini pemahaman di dalam agama jangan sampai salah. Ingat, salah, celaka ini, celaka. Jangan dianggap ini selamat. Makanya soal sholat biarkanlah orang mau sholat 11 rakaat, orang mau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, silahkan, jangan dimasalahkan. Namun ketika ada pemikiran yang salah, ini yang harus diluruskan. Jadi Buya meluruskan bukan dari sisi apanya, sholatnya, tapi dari sisi apa? Pemikirannya ini. Jangan sampai kalian celaka. Ya, dah. Lalu yang ketiga, di bulan Ramadan itu ada amalan yang khusus. 1, saum Ramadan. 2, tarawih. Lalu yang ketiga, adanya berjamaah dalam witir yang tidak ada di semua bulan. Sholat witirnya ada, tapi berjamaahnya nggak ada, hanya ada di Ramadan. Ini amalan yang maksus, yang dikhususkan Allah hadirkan di bulan Ramadan. Berjamaahnya berapa? 3. Yang keempat adalah kunut di dalam salat witir dari mulai malam 16 Ramadan sampai akhir di rakaat terakhir, di mana seluruh bulan nggak ada witir, ada kunutnya nggak ada, kan? Dan kedudukan kunut witir ini adalah sunnatun muakkadatun, sunat muakkadah, seperti halnya menurut madhab Syafi'i, seperti halnya kunut dalam subuh. Tapi menurut madhab yang lain, kunut subuh kan tidak sampai sunnah, kan? Menurut madhab yang lain. Tapi menurut madhab yang lain pun, kalau kunut witir sama, kan? Dalam madhab yang lain pun, kan? Yang beda adalah kunut subuh, kan? Kalau madhab Syafi'i sunnatun muakkadah. Jadi sama kedudukannya dengan kunut dalam witir dari mulai malam 16 sampai akhir. Jadi kalau lupa kunut, tambal dengan sujud sahwi. Jelas? Tuh, ini amalan yang khusus di bulan Ramadan. Lalu ada amalan yang khusus di bulan Ramadan, maksudnya bukan di bulan Ramadannya, adalah di akhir Ramadan, begitu maghrib, malaman Id, 1, ada kewajiban zakat. Wajibnya zakat fitrah hanya ada ketika ada Ramadan. Tidak ada Ramadan, ya tidak ada zakat fitrah. Zakat mal di bulan mana saja, ya kan? Sesuai dengan tadi awalnya, karena hitungannya haul, ya, tepung tahun, gitu kan? Nah, tapi kalau zakat fitrah khusus di bulan Ramadan, dan waktunya ketika sudah masuk maghrib, malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Ingat, paham tidak? Paham tidak? Ini khusus adanya di mana? Di bulan Ramadan. Dan catat oleh kita semuanya. Lalu ada lagi, yaitu adalah takbir Id, ya, ingat, takbir Id dan sholat Id. Namun ini ada di bulan Dzulhijjah. Ya, takbir Id dan sholat Id ada di bulan Hijjah. Jadi hanya ada perbandingan satu, yaitu di bulan Dzulhijjah. Perbandingannya nisbat kepada apa? Idnya, dan nisbat kepada apa? Sholat Idnya. Tapi nisbat kepada zakatnya nggak ada. Hanya ada di bulan Ramadan.
Ini yang berkaitan dengan amaliyah. Ya, amal menurut kacamata syara', gitu kan?